Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini untuk memahami proposal untuk persiapan ujian proposal ya, itu kita perlu memahami judulnya kita dulu. Jadi di dalam proposal itu hanya sampai bab 3 ya. Nanti untuk skripsinya dilanjutkan sampai analisis dan pembahasan, kemudian kesimpulan ya. Jadi 4, 4, 5 total semuanya untuk skripsinya. Untuk proposal itu sampai bab 3 metodologi. Jadi urutannya itu mulai judul, kemudian bab 1, bab 2 sistematikanya ya, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu pendahuluan, kemudian bab 2 itu tinjauan teori atau tinjauan pustaka, yang bab 3 itu metode penelitian. Kalau untuk materi itu biasanya metodologi ya, tapi kalau di dalam penelitian kita itu metode penelitian yang kita gunakan. Jadi untuk judulnya itu kalau di sini contohnya ya, pengaruh tunjangan dan lingkungan kerja yang sehat terhadap kesejahteraan karyawan, bidang pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Ini judulnya, ini ada variabel X1 dan X2, pengaruhnya terhadap Y atau kesejahteraan karyawan. X1 di sini adalah tunjangan, kemudian X2-nya adalah lingkungan kerja, Y-nya adalah kesejahteraan. Kemudian di bab 1 itu adalah latar belakang masalah. Di situ sebenarnya ada masalah yang perlu atau gap yang perlu kita perbaiki antara teori dengan praktek itu, dan harapan di dalam organisasi itu yang belum tercapai. Itu yang perlu diangkat menjadi suatu permasalahan di penelitian kita. Apakah benar di situ tunjangan dan lingkungan kerja itu berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan pegawai? Kalau di sini ada juga contohnya, misalnya komunikasi dan kepemimpinan atau leadership terhadap komitmen organisasi. Jadi semuanya X1, X2 pengaruhnya terhadap beberapa variabel, misalnya ya kesejahteraan. Kemudian ada komitmen organisasi. Ada juga misalnya kinerja ya Pak. Terus prestasi kerja, produktivitas. Jadi kinerja dari pegawai itu dipengaruhi oleh apa? Misalnya dari komunikasi, dari lingkungan kerja, dari peran dari pimpinan, pengarahan ya. Tapi banyak faktor. Tapi di sini di dalam penelitian kita itu harus fokus pada variabel yang kita teliti. Itu adalah kerangka konseptualnya. Jadi benang merahnya. Jadi kita nggak boleh membahas yang lainnya. Ini cuma contoh aja. Ini ada variabel-variabel yang macam-macam. Tapi yang di penelitian kita apa? Yaitu yang harus kita jelaskan. Dari latar belakangnya itu, atau riset question ya, muncul riset question atau rumusan masalah yang perlu kita pecahkan. Sebenarnya mudah saja di sini untuk riset question atau rumusan masalahnya itu ada dua ya. Riset question ada dua, rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sebenarnya sama. Untuk rumusan masalah itu apakah komunikasi
dan kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Jadi ada kata-katanya itu apakah ya. Kalau tujuan penelitian itu untuk mengetahui pengaruh dari komunikasi dan kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Jadi contohnya seperti itu. Jadi rumusan masalah itu cuman ada tanda tanya ya, kalau tujuan itu untuk mengetahui gitu ya. Tapi di dalam penelitian kita itu semuanya harus sinkron. Jadi mulai bab 1, 2, 3 ya, judul semuanya harus sinkron semuanya. Jadi mengandung variabel independen atau bebas yang kita teliti dan variabel dependen atau kinerja yang kita teliti sesuai dengan judulnya. Jadi harus sinkron semua. Di bab 1 selanjutnya ada manfaat penelitian. Jadi untuk bisa untuk kampus itu bisa menambah kepustakaan bagi para peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti variabel-variabel sumber daya manusia. Kemudian untuk organisasi itu bisa meningkatkan kinerja dari organisasi dengan adanya pengetahuan dari para pegawai yang sudah meneliti ini, sehingga menjadi mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan teori di dalam organisasi. Itu manfaatnya. Kemudian di bab 2 itu ada bab 2 itu tinjauan teori, itu ada tinjauan pustakanya sesuai buku acuan atau pendapat dari para ahli ya. Misalnya komunikasi itu pengertiannya apa, kemudian kepemimpinan pengertiannya apa, dan komitmen organisasi itu pengertiannya apa. Jadi untuk pengertian dari para ahli. Kemudian ada penelitian terdahulu yang relevan, itu yang bisa menginspirasi kita untuk melakukan penelitian. Kemudian ada kerangka konseptual. Sini bisa dilihat. Kerangka konseptual ini komunikasi organisasi X1, kemudian kepemimpinan X2, pengaruhnya terhadap prestasi kerja pegawai atau komitmen ya. Ini masih perlu direvisi. Jadi ini pengaruh secara parsial sendiri-sendiri, kemudian yang bersama-sama ini pengaruhnya terhadap Y. Jadi itu kerangka konseptual ini harus menjadikan patokan atau rel atau benang merah ya dari penelitian kita, tidak boleh menyimpang dari itu pembahasannya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu adalah hipo lemah, tesis itu pernyataan. Jadi pernyataan atau jawaban sementara dari penelitian kita yang masih perlu diuji kebenarannya. Ada secara itu ada dugaan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi atau prestasi kerja. Jadi itu salah satu ya gitu. Kemudian leadership berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Jadi ada secara simultan, ada parsial, terus ada yang dominan. Jadi dugaannya itu. Jadi
dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis itu ada 3: simultan, parsial, dominan, dan kesemuanya mengandung variabel yang kita teliti. Variabel X1 apa, X2 apa, Y-nya apa. Jadi kalau untuk rumusan itu, apakah variabel X1, X2 itu berpengaruh secara simultan terhadap Y. Kemudian secara parsial, kemudian secara dominan. Rumus untuk tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh X1, X2 terhadap Y secara simultan, dan kemudian ada parsial dan dominan. Jadi rumusan itu adalah tanda tanya. Kemudian tujuan itu untuk mengetahui pengaruhnya. Kemudian hipotesis itu jawaban sementara dari penelitian kita. Selanjutnya bab 3 itu ada jenis penelitiannya apa. Jadi jenis penelitian kita itu adalah kuantitatif yang menggunakan angka, Pak ya. Bukan kualitatif. Kalau kualitatif itu hanya menguraikan saja. Misalnya komunikasi di organisasi kita, kepemimpinan, kemudian komitmen organisasi itu bagaimana. Jadi kondisi menyeritakan kondisi dari variabel-variabel itu di organisasi. Tapi kalau untuk kuantitatif itu menggunakan kuesioner, kemudian ada skala Likert, kemudian ada perhitungan statistiknya, jadi jelas secara simultan, parsial, dan dominan ya. Hasilnya itu bagaimana, itu menggunakan analisis regresi linier berganda. Maksudnya regresi itu menarik lurus ya dari angka-angka itu nanti diambil kesimpulan pengaruhnya itu berapa persen ya. Kemudian berganda. Kenapa kok berganda? Karena variabelnya lebih dari 1 ya, bisa 2, bisa 3. Analisis regresi linier berganda itu. Kemudian untuk populasi itu adalah pegawai secara keseluruhan di instansi kita. Kemudian sampel itu mengambil sebagian dari populasi untuk pembagian kuesioner sebagai responden yang mengisi kuesioner, kemudian dianalisis ya. Kemudian ada definisi operasional dari variabel. Jadi misalnya komunikasi itu apa? Komunikasi misalnya secara deskriptif dideskripsikan sebagai penyampaian pesan dari sumber kepada penerima untuk menyampaikan pesan tertentu. Kemudian leadership, misalnya pengaruh dari pimpinan terhadap bawahan, bisa semangat kerjanya itu bawahan bagaimana, terus memberikan pengarahan, kemudian mengkoordinasi dan mengevaluasi bawahan misalnya ya. Kemudian indikatornya apa? Indikator itu adalah bagian dari variabel ya. Misalnya untuk leadership atau pimpinan itu bisa memberi bagaimana pimpinan itu memberikan semangat kepada pegawai, kemudian memberi pengarahan, kemudian memonitor, mengawasi bawahan, kemudian mengevaluasi bawahan dan memberikan arahan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dengan lebih baik. Misalnya terjadi hal yang kurang pas dari SOP-nya, itu tugas pimpinan untuk memberikan perbaikan atau pengarahan yang lebih lanjut. Sumber datanya ini adalah data primer ya. Data primer itu dari penyebaran kuesioner, jadi diambil langsung dari penyebaran kuesioner. Kalau data itu dari bagian administrasi yang sudah mengumpulkan data-data, itu berarti
data sekunder, data yang sudah ada. Jadi kalau di sini adalah data primer. Kemudian ada teknik analisis, tadi sudah saya jelaskan. Jadi teknik analisisnya itu analisis regresi linear berganda. Itu untuk mengetahui pengaruh dari X1, X2 baik secara simultan, parsial maupun dominan. Jadi sementara itu nanti kita belajar lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.